لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وذريته وأهل بيته الطاهرين خصوصا إلى ساداتنا العلويين ومشايخنا النقصبانيين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أهل السنة البيت وإلى حضرة الحبيب المسلم محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa hassasahu bihablihi wa jajabahu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihi al anbiya'u wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah ووفقنا لمتابعة سنته البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في جهر أبي سوري وعلى آله وصحبه في سبيل النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pagi hari ini, hari Jumat, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingga kita bisa hadir ke majelis acara kita silaturahmi. Kemudian kita isi dengan majelis ta'lim. Pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan manaqib karena ada di antara keluarga kita yang berhajat untuk dibacakan pembacaan manaqib. Mudah-mudahan senantiasa karunia limpahan taufik dan hidayah Allah curahkan kepada kita bertaan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap yang mendapat kesusahan. Allah berikan jalan keluarnya. Dan semoga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua doa kita, hajat kita, permohonan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita berletakkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah. Di dalam manaqib Salman Al-Madani itu tertulis di dalam mukhtasar tersebut di awal-awal mukaddimah, sesudah mukaddimah yaitu adalah tentang keistimewaan tatkala membaca manaqib atau mendengarkan pembacaan manaqib sebagaimana yang sering kita dengar inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Tatkala dibacakan manaqib wali Allah maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat.
Manaqib si Salman Al-Madani adalah beliau dilahirkan pada tahun 1123 Hijriah dan wafat pada hari Arba 2 Zulhijjah 1149 Hijriah di kota Madinah. Dimakamkan di Baqi', hampir berdekatan dengan istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara hikmah di dalam pembacaan manaqib yang ada di dalam manaqib tersebut tentang daripada tabiat Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Syekh Salman Al-Madani ini adalah guru daripada Syekh Abdul Samad Al-Malibani. Jadi Syekh Abdul Samad ini sihir diisi kawan, ada 4 orang yang mengaji ke Madinah pada ketika itu, di antaranya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dan Abdul Rahman Bugis. Kemudian satunya yang dari Jakarta. Jadi ada 4 orang. Kemudian di dalam kitab ini juga di antaranya ada di sini tertulis, di antaranya adalah Syekh An-Nafis yang mengarang kitab Darun Nafis. Di sini ada disebutkan, ini juga di antaranya murid daripada Syekh Salman Al-Madani. Di antara tabiat wali-walinya Allah itu, satu di antara walinya Allah mempunyai tabiat yaitu punya sifat kasih sayang. Jadi sifat tabiat wali Allah itu umumnya kasih sayang. Kasih sayang mereka tidak hanya tertuju khusus kepada manusia, akan tetapi pun juga kepada makhluk yang lain. Jemaah silaturahmi yang dimuliakan Allah, ketahuilah orang yang mempunyai sifat kasih sayang ini adalah orang-orang yang jauh daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi kita mengetahui orang itu bisa mempunyai sifat kasih sayang, tentu orang itu jauh daripada sifat-sifat yang tercela. Karena apa? Karena tatkala orang itu punya sifat yang tercela, semisal kada senang, semisal benci, tentu dia tidak bisa mempunyai sifat kasih sayang. Jadi orang sifat kasih sayang itu tentu dia terhindar daripada sifat-sifat tercela. Jadi alangkah mulianya tatkala seseorang itu punya sifat kasih sayang, ketahuilah bahwasanya orang itu insya Allah dia terhindar daripada sifat-sifat tercela. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela, kayaknya kadang mungkin bisa sifat kasih sayang, maka pantas benar orang yang kadang mempunyai sifat-sifat tercela itu mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Pantas benar orang yang kadang mempunyai sifat-sifat yang tercela, semisal sifat dengki, misalnya sifat benci lawan orang itu, orang itu pada memiliki angka itu, wajar orang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasanya Allah memang menyukai kepada orang-orang yang demikian. Ketahuilah, tatkala seseorang itu terhindar daripada sifat-sifat yang tersebut, dari sifat-sifat yang tercela, maka tabiat wali-walinya Allah besar kemungkinan dia bisa
mengikuti. Besar kemungkinan dia bisa mencontoh. Jadi bahagian daripada orang yang mempunyai sifat-sifat kasih sayang adalah orang itu hilang pada jiwanya, di dalam hatinya mempunyai sifat-sifat yang tercela. Jadi maka pantas orang itu meraih kemuliaan di sisi Allah, yaitu punya karamah, karena di dalam hatinya kadang ada mempunyai sifat mual lawan orang itu. Maka orang-orang yang demikian adalah bahagian orang-orang yang mendapatkan nilai kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketahui Syekh Salman Al-Madani adalah di antara guru-guru daripada Syekh Abdul Samad Al-Balibani. Dan ketahuilah bahwasanya kitab selagi akan kita pelajari, akan kita baca, ini bahagian daripada mengenal daripada sifat-sifat tercela, yang sehingganya tatkala dia mengenal sifat-sifat yang tercela, maka dia sedapat mungkin untuk bisa menjauhi atau meninggalkan. Nah, jadi kitab ini adalah berkaitan dengan sifat kasih sayang yang akan ditimbulkan bagi orang yang mempelajari, di antaranya kitab Hidayatus Salikin. Jadi kitab Hidayatus Salikin ini adalah di antaranya bisa menumbuhkan orang itu sifatnya bisa kasih sayang, karena dia mengetahui daripada pungkala asal usul supaya orang itu bisa sifat kasih sayang. Dia mengetahui tentang sifat-sifat tercela dan dia mengetahui bahaya daripada sifat-sifat tercela. Tatkala dia mengetahui bahwasanya itu sifat yang tercela dan kemudian mengetahui tentang bahaya sifat tercela, maka orang yang sudah mengetahui yang demikian mempunyai akal yang sempurna, tentu dia akan meninggalkan dan menjauhkan sifat-sifat yang tercela dan membuahkan akan nangkada baik. Tentu dia berusaha dengan melaksanakan di antaranya tabiat orang-orang saleh, yaitu adalah sifat kasih sayang. Maka kita lanjutkan majelis taklim kita minggu ini. Sambungannya adalah dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Abdul Hasan Asy-Syadzili ini adalah beliau muassis Thariqah Sajadiyah. Beliau ini adalah muassis atau pendiri Thariqah Sajadiyah, yang mana beliau ini mempunyai murid, di antaranya lupa ngaran siapa, Mursi ujungnya itu siapa namanya, murid Sidin ini tentang keistiqomahan dan kerutinan di dalam berdoa. Nah, yang pernah kita sampaikan dulu, murid Sidin ini berdoa dengan doa yang pendek. Di antara doanya adalah Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Itu jadi Sidin. Mu'assidin Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ujar Sidin dengan doa sepanjang itu, sepindik itu doaku,
kada ada permintaanku terkecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Orang pandang dengan guru, orang yang cintanya dengan guru. Cuman kayak itu aja. Abul Hasan As-Sajili radhiyallahu anhu itu aja. Setiap kali berdoa itu aja sidin. Kada banyak-banyak, akan tetapi ujar sidin kada ada doa yang aku panjatkan itu terkecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Ini adalah bagian daripada kecintaan kepada guru yang mana dia di dalam hatinya hanya terhadap guru. Ini yang dia baca akan mendatangkan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi penting kita itu punya keistiqomahan, baik di dalam amalan, wiridan, ataupun juga di antaranya doa juga istiqomah. Itu bagian daripada keistimewaan murid daripada sidin, murid dari Abul Hasan As-Sajili ini. Dia berdoa hanya cukup Abul Hasan As-Sajili radhiyallahu anhu, semuanya permintaanku ujar sidin kada ada yang ditolak oleh Allah. Kata Abul Hasan As-Sajili ujar sidin, man lam yataghalghal bi hadhihi al-ulum yakni ulum as-sufiyati mata musirran 'alal kabairi wa huwa la ya'lam. Artinya, barang siapa tidak masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini, ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal ia mengakali atas beberapa dosa yang besar, padahal ia tidak mengetahui akan yang demikian itu. Ujar sidin, orang itu amun kada belajar, kada hidup di dalam ilmu tasawuf, kada belajar ilmu tasawuf, ujar sidin mungkin kebesaran mungkin orang itu meninggalnya dalam keadaan berdosa. Jadi mungkin besar kemungkinan kalau orang itu kada pakai ilmu tasawuf, kemungkinan besar orang itu mati dalam banyak melakukan dosa. Kalau seumpamanya orang itu hanya belajar fikih aja, akan tetapi kada belajar ilmu tasawuf, mungkin besar kemungkinan orang itu jadi matinya dalam banyak dosa. Karena kalau ilmu fikih itu kan kita bahasa kasarnya itu bisa menghukumi orang, bisa menghukumi orang, Pak. Kalau orang itu hanya belajar ilmu fikih itu bisa memfonis orang. Tapi kalau orang belajar ilmu tasawuf yang demikian kada seperti itu. Artinya kalau orang itu hanya sekadar belajar ilmu fikih kada diimbangi ilmu tasawuf, itu kadang-kadang banyak terjadi bisa memfonis orang, gampang memfonis orang tuh. Ada sampai yang melakukan ini misalnya dalam masuk neraka itu panggil kayaknya neraka itu ampulnya, artinya kan nyaman menyambut orang tuh. Jadi dia kalau sakit menyalurkan sidin tuh kada penyampai kada sampai yang sidin. Kalau sakit menyalurkan sidin tuh kemudian kayak itu kan tuh fikih mempunyai orang kayaknya sidin yang paling baik kayaknya.
kayaknya sidin yang paling baik. Akan tetapi kalau orang itu ada ilmu tasawufnya, kadang kayak itu dia mempunyai pandangan kepada orang lain. Karena seperti itu orang tuh punya pandangan lawan orang lain. Kenapa? Karena di hati orang yang demikian sangka baiknya itu senantiasa ada. Sidin itu misalnya ada sebaiknya melakukan maksiat. Misalnya atau kita misalnya mengatakan itu. Tapi kalau orang itu belajar ilmu tasawuf, mungkin di hati seseorang itu punya perasaan lain. Ini wujud residin itu maksiat, wujud residin itu misalnya ada sebaiknya. Tapi residin itu berapa? Adakah jaminan taubat sidin kada diterima? Nah, lalu kan ada kekhawatiran seorang itu hendak mampu kurang. Sidin bertaubat, sidin ampih, gemian nang kaya itu, kemudian Allah menerima taubatnya. Bukankah orang yang bertaubat tatkala diterima taubatnya dihapus semua salah dan dosanya? Nah, tatkala yang demikian itu ada pada jiwa diri seseorang, tatkala orang itu tadi bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, kemudian dia pada ketika itu mati, hal keadaannya dia bersih daripada noda. Kenapa? Karena Allah yang berhak menerima dan menolak itu Allah, menerima amal ibadah Allah, menolak amal ibadah juga Allah. Kalau kita ilmu fikih hanya kita bisa mengatakan sah atau kadanya itu aja. Tapi kalau memberikan nilai di dalam ibadah itu berupa pahala, itu Allah yang menentukannya, kada kita menentukannya. Kalau kita hanya di dalam ilmu fikih kita mengetahui apabila sudah cukup kita ini syarat dan sahnya di dalam sembahyang, maka sudah bisa dikatakan sah. Makanya kita bisa memastikan. Akan tetapi kalau ditanya sembahyang yang dikerjakan tadi menurut ikan sah tadi, adakah kepastian dapat ganjaran pahala? Nah, ini adalah Allah yang menentukan. Nah, jadi tatkala orang itu belajar ilmu tasawuf, maka kadang mudah orang itu memponis atau menghakimi orang lain. Kenapa? Karena dia mempunyai perasaan sangka baik. Nah, inilah tatkala orang ini hidup berada di dalam ilmu tasawuf, maka insya Allah dia lepas. Artinya kadang pusing melihat orang. Tapi kalau kita hanya pikir pusing melihat orang, kayak ini, kayak itu, kayak ini. Tapi kalau kita sudah melihat yang kayak ini cara pandang kita, maka kita tenang. Artinya bukan berarti kita itu membiarkan di dalam kemaksiatan, kan dia membiarkan juga. Memang di dalam ilmu fikih, memang itu kadang dibenarkan, dasar kadang wujud dibenarkan itu, akan tetapi diimbangi dengan ilmu yang demikian, sehingganya kita kan umpamanya sudah menyampaikan paasian kada paasian itu kada kawa kita sudah sampaikan misalnya, kemudian ini yang ada menuruti kan kawa kita memaksa. Kenapa memaksakan itu? Kada kawan memaksa. Nah, jadi fikihnya sudah dilaksanakan dengan menyampaikan, sudah disampaikan selesai. Tetapi kita umpamanya kada belajar ilmu tasawuf, maka kita kayak kecewa. Orang kada maksiat itu dipadihi kayak kecewa. Padahal mereka itu menerima kada menerimanya itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita sudah berusaha. Artinya kita hanya sekedar menyampaikan
mengambil kadang mengambil, menerima kadang menerima, mengamalkan kadang mengamalkan. Allah yang menentukan. Kalau sudah Allah yang menentukan, kenapa kita politis lagi? Kita kan kalau politis, kita kan kalau politis kalau sudah Allah yang menentukan. Nah, tatkala kita ini mengetahui bahwasanya yang menentukan ini adalah Allah, apa kita berpusang-pusang pikirkan sudah Allah menentukannya dan kita sampaikan sudah, kemudian ia menerima atau ada menerima, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Fikihnya kita laksanakan, kemudian kita imbangi dengan ilmu tasawuf, maka kita menjadi lapang. Amun inya kada tiwas tupang terus ikan bangkai ini akhirnya menambah masalah. Nah, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf mengimbangi yang demikian itu. Tatkala dia bisa mengimbangi daripada perkara itu tadi, maka dia bisa mendapatkan ketenangan. Kemudian dan kata Syekh Ibnu Ubaid rahimahullahu taala di dalam syarah Hikam li Ibni Athaillah rahimahullahu taala, wa hadhihi al-ulum hiya allati yanbaghi lil insani ay yastadrika biha umurahu at-tawila wa la yaqna'u minha bikasirin wa la qalilin. Ujar sidin, dan inilah ilmu tasawuf, yakni ilmu tasawuf yaitulah segala ilmu sayugriyanya bagi manusia dikaramkan di dalamnya akan umurnya yang lanjut. Artinya dia itu seharusnya di dalam ilmu tasawuf terus. Artinya harus dia itu berada di dalam ilmu tasawuf, harus berada di dalam ilmu yang demikian ini. Seharusnya ujian segitu sayukrianya orang itu berisi ilmu yang demikian ini, dan jangan memadai daripadanya dengan banyak anggan lagi kalau hanya sedikit. Jangan hanya sedikit. Maksudnya ujian sini hendaknya orang itu jangan anggan untuk belajar sekalipun sedikit. Nah, jadi ujian sini ilmu tasawuf itu adalah untuk menjaga diri kita seyugrianya kita itu senantiasa di dalam ilmu yang demikian ini, yakni sayugrianya bagi orang yang hendak menang tuh baik di dalam dunia dan akhirat itu. Nah, jadi ujian sayugrianya orang yang hendak menang di dunia, hendak menang di dalam negeri akhirat, ilmu orang kayak ini dituntut bahwa dihabiskannya umurnya itu dalam mengaji ilmu tasawuf. Jadi ujian sidin itu hendaknya sidin orang itu senantiasa mengaji ilmu yang demikian. Sama ada yang fardu ain atau yang fardu kifayah, dan di dalam mengamalkan dia dan mengerjakan dia dan memutalaah akan dia, karena tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya lawan Allah. Jadi semakin banyak kita itu berisi tahu ilmu tasawuf, semakin kuat, semakin banyak takutnya lawan Allah. Kalau ilmu fikih, kita misalnya sembahyang, nah ilmu sembahyang itu wajib kita tuntut. Kalau kita puasa, nah ilmu puasa wajib kita tuntut. Kalau kita berhaji, ilmu berhaji wajib kita tuntut. Kalau umpamanya bajakan, ilmu bajakan wajib kita tuntut. Kalau umpamanya ilmu tasawuf itu selama
lama-lamanya. Jadi kalau ilmu fikih, tatkala kita sembahyang wajib kita tuntut, selain daripada itu kita ada wajib menuntutnya. Kalau misalnya kita kan kada berhaji, kada tolak haji, kita kada diwajibkan menuntut ilmu, kada diwajibkan kita belajar manasik haji itu kada wajib kita. Kenapa? Karena kalau fikih, kalau kita melaksanakan baru ada kewajiban. Mun kita kada melaksanakan seperti berhaji, kita kada mampu berhaji, kita kada diwajibkan menuntut ilmunya. Kalau umpamanya berzakat, kalau kita kada berzakat kada diwajibkan menuntut ilmunya. Akan tetapi kalau tasawuf, semakin banyak ilmunya, semakin banyak takutnya lawan Allah. Maka oleh karena itu jadi saumuran hendak alat menuntut mengaji ilmu tasawuf. Maka banyak takutnya akan Allah Ta'ala, dan yang lain daripada ilmu ini tiada dituntut membanyakkan dia, melainkan sekadar fardu ain. Nah, kalau lain daripada ilmu tasawuf itu adalah nang dituntut lawan seseorang itu adalah yang fardu ain saja. Kalau selain daripada ilmu tasawuf. Dan kata As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Samin, ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Nah, jadi ilmu fardu ain yang dituntut 3 macam. Pertama, ilmu tauhid dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Nah, jadi yang wajib dituntut ilmu itu adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid adalah ilmu usuluddin, itu ungkarannya daripada agama. Biar umpamanya sembahyang misalnya, tetapi kada bertauhid, biar hafal Al-Quran tetapi kada bertauhid, biar hafal hadis tetapi kada bertauhid, kada syahadatain, maka dia bukan orangnya Islam. Kan banyak orang-orang luar negeri itu nang hafal Al-Quran itu banyak, nang hafal Al-Quran itu nang kada agamanya Islam, hafal Al-Quran itu banyak. Nang hafal hadis banyak. Itu banyak, maka itu nang hafal kan. Tetapi inya kada bertauhid, kada syahadatain, maka kada diakui sebagai orang Islam. Banyak orang hafal Al-Quran lah, nang kada agama Islam. Yang kedua, nang wajib dituntut ilmu syarah, dinamakan akan dia ilmu fikih. Nah, jadi ilmu syarah yaitu ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka yaitu fardu ain di dalam ilmu tauhid itu yaitu mengenal qadar, mengetahui dengan dia zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang salabiyah dan sifatnya yang subutiyah, dengan sekira-kira mensahkan akan imannya. Nah, jadi fardu ain di dalam ilmu tauhid yaitu adalah mengetahui, mengenal dia akan zat Allah Ta'ala, sifatnya salabiyah dan sifat yang subutiyah, dengan sekira-kira mensahkan akan imannya. Jadi fardu ain di dalam ilmu tauhid yaitu adalah bahasa kitanya tuh sifat 20. Kemudian sifat 20 itu kan kemudian terbagi kepada 4. Ada nafsiyah, ada salabiyah, ada maknawi, ada maknawiyah.
Kemudian terbagi dua, ada istighna, ada intiqal. Nah, yang demikian itu adalah ilmu fardu ain itu wajib dituntut. Sifat 20 yang wajib bagi Allah 20 sifat, yang mustahil bagi Allah 20 sifat, yang harus satu wajib yang tingkat yaitu ada 4. Ini wajib jadi dituntut ini fardu ain ini tuh fardu ain. Fardu ain itu kewajiban berulang tatkala sudah sampai umur mukallafnya. Nah, itu wajib tatkala sampai umur mukallafnya, bahasa kitanya sudah balik, wajib dia menuntut ilmu itu dan nang pamulaan dia tuntut itu dulu, nang dia pelajari ilmu tauhid dulu, karena itu adalah fondasi daripada keimanan. Nah, jadi sifat 20 yang wajib bagi Allah tahu itu dipelajari, itu wajib fardu ain namanya. Kemudian yang mustahil 20 wajib dipelajari, wajib diketahui karena itu bagian fardu ain. Kemudian yang satu harus. Kemudian yang demikian itu pula sifat 20 terbagi 4. Ulang nafsiyah, salabiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah satu sifat yaitu wujud. Kemudian salabiyah ada 5 sifat. Kemudian maknawi ada 7. Kemudian maknawiyah ada 7 jumlahnya, berataan ada 20. Nah, kemudian itu ada namanya akidah wajib. Akidah itu ada 4. Kemudian terbagi pulang 2, ada istighna, ada intiqal. Nah, ini adalah di dalam tauhid, yaitu syahadat tauhid yang kalimat la ilaha illallah. Nah, itu tadi. Kemudian Muhammadur Rasulullah, sifatnya Nabi ada 4 kan, tuh wajib kita tahu. Sifat Nabi itu ada 4, yang wajib dan yang mustahil. Kemudian satu harus bersifat seperti sifat manusia. Nah, yang ini adalah bagian daripada pak yang pertama dipelajari, karena ini adalah masalah asal agama. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi lah. Adapun fardu ain pada ilmu syarah, itu maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah bersuci dan fardu sembahyang. Kita sembahyang, hendak sembahyang, sebelum sembahyang kan berwudu. Nah, kita tuh wajib tahu kan kita berwudu pakai banyu. Nah, kemudian kita mengetahui banyu nang kayak apa, nang boleh diuduhkan. Ini bagian fardu ain. Nah, jadi bagian fardu ain kita hendak sembahyang, sebelum sembahyang kita berwudu. Kemudian kita berwudu itu pakai banyu, pakai air. Ada berapa airnya nang bisa kita pakai untuk berwudu. Ini wajib kita tahu. Ini bagian fardu ain. Nah, ini bagian fardu ain. Kemudian sesudah kita hendak berwudu, kita mengetahui dulu ada berapa tahu pembatal wudu, kita tahu. Amun kita kada tahu kayak itu pembatal wudu, barangkali kita habis berwudu kemudian kita batal. Makanya kita wajib mengetahui apa-apa pembatal wudu. Nah, itu wajib kita tahu supaya kita bisa mengetahui di dalam ilmu fikih wudu kita kada batal. Kemudian sesudah kita berwudu hendak sembahyang, kita mengetahui pula syarat sah sembahyangnya.
Syarat sah sembahyang kan apa-apa syarat sah sembahyangnya, ini bahagian daripada pendoayan. Kemudian tatkala kita sudah ini mengetahui syarat sah sembahyang, kita mengetahui pula pekerjaan di dalam sembahyang. Pekerjaan di dalam sembahyang itu ada 3 kan, ada kalanya rukun, ada kalanya sunat ab'ad, ada kalanya sunat hayat. Tatkala kita sudah mengetahui langkah itu, sembahyang itu ada ngarannya itu, kemudian kita mengetahui pula rukun sembahyang. Mun kita kada tahu, barangkali kita tak tinggalkan daripada rukun sembahyang. Amun tating rukun itu apabila dikerjakan, apabila tertinggal rukun itu, maka ada sah sembahyangnya. Nah, makanya kita itu wajib tahu rukun sembahyang ada berapa, supaya kita tahu, supaya kita sah sembahyang kita itu, maka kita harus tahu rukun sembahyang ini adalah bahagian ilmu syarah, bahagian ilmu fikih. Tatkala kita sembahyang wajib mengetahui ilmunya, mengetahui untuk kita bisa melaksanakan sembahyang itu wajib kita mempelajari. Nah, di dalam kitab ini kita dijelaskan berataan tauhidnya ada rasanya, fikihnya ada, tasawufnya ada. Insya Allah setipis ini misalnya kitabnya, insya Allah bisa mencukupi bagi kita untuk menunaikan fardu ain. Insya Allah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin itu, yakni ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan dia, segala amal yang zahir daripada fasad rusak. Nah, jadi ilmu tasawuf ini adalah untuk menjaga ibadah kita itu supaya jangan rusak. Supaya jangan merusakkan. Kalau di dalam ilmu fikih, apabila kita sudah sembahyang, sudah selesai kewajiban kita loh. Nah, akan tetapi kalau hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban, tetapi kada mendapatkan nilai, kan rugi loh. Kada dapat upah bahasa kitanya nih, kada dapat pahala, rugi loh. Nah, untuk menjaga sembahyang kita itu tadi supaya ada upahnya, bahasa kitanya, bahasa lainnya berpahala. Nah, menjaga amal ibadah kita itu supaya ada pahalanya, itu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini menjaga nilai ibadah kita itu. Kalau fikih hanya sekedar mengetahui sah kadanya. Tatkala kita ini sudah mencukupi syarat sahnya, sudah selesai sah sembahyang kita. Akan tetapi kalau hanya sekedar yang demikian, sah aja sembahyang, akan tetapi kada berpahala, kan rugi loh. Kada berpahala, kada ada balasannya, rugi. Nah, untuk menjaga sembahyang itu supaya mendapatkan nilai pahala, ada ganjarannya. Nah, itu adalah ilmu tasawuf, nama meliharanya ilmu tasawuf, nang menjaganya ilmu tasawuf, nang menjadikan sebab agar orang itu mendapatkan nilai dan sejahtera daripada yang membatalkan pahala. Nah, kan ada kalanya batal ibadah, ada kalanya batal pahalanya. Kalau batal ibadah itu memang sembahyangnya kada sah. Kalau misalnya kan sembahyang amun batal, berarti kada sah sembahyangnya. Tapi kalau batal pahalanya ini sembahyangnya sah aja, tapi kada berpahala. Nah, ini kan rugi, hanya sekadar menunaikan kewajiban, akan tetapi kada dapat pahala. Nah, ini kan rugi loh. Nah, yang demikian ini adalah ilmu tasawuf yang menjaganya. Seperti bahwa seseorang apabila sembahyang ia serta riya atau ujub, nah atau sum'ah. Orang tuh sembahyang tapi riya, hendak dilihat orang, berpadah-padah lawan orang. Kan di dalam ilmu fikih dipadahkan gitu loh. Kan dipadahkan apabila sembahyang mencukupi syarat sahnya sudah selesai dah. Nah, amun orang itu hendak minta lihat,
Inya tuh beribadah. Nah itu ngarannya riya. Nah ini riya ini nak mengetahui bahwasanya itu riya di ilmu tasawuf aja. Maka dari tasawuf kada tahu pada itu ngarannya riya. Nah tatkala orang itu di dalam melaksanakan sembahyang ada riya, ada ujub, ada sum'ah atau barang yang sebagainya, maka membatalkan ia akan pahala sembahyang itu. Maka sembahyangnya sah tapi pahalanya hilang. Nah, nang menjaga sembahyang itu supaya ada berpahala yaitu ilmu tasawuf. Nak menjaganya, artinya orang nak belajar ilmu tasawuf bisa memelihara agar sembahyangnya itu dapat nilai pahala, karena dia mengetahui apabila kayak ini perasaannya dia hendak melihat, hendak minta lihat orang, maka ini riya. Nah di dalam ilmu tasawuf, apabila orang itu sembahyang misalnya, beribadah misalnya secara umum, hendak minta lihat lawan orang, itu namanya riya. Tatkala orang itu punya perasaan minta lihat di dalam beribadah tadi lawan orang, maka nilai ibadahnya hilang, kada dapat pahala, kada dapat pahala. Nah, nang mengetahui, nang bisa mendeteksi hati seseorang itu ngarannya riya adalah ilmu tasawuf. Pun kada belajar ilmu tasawuf, kada baca bisa kayak itu. Kada bisa menjaga. Kenapa? Karena dia kada mengetahui bahwasanya nang punya perasaan hendak minta lihat lawan orang itu bisa menghapus nilai pahala. Nah, jadi itulah gunanya, manfaatnya ilmu tasawuf. Kemudian walitahsili hajal qadri yakbil amalu bi kitabi min hajil abidin wa tafsilu hajal ilmi laisa fardal ain. Artinya, dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini, yakni kadar fardu ain ini, memadailah dengan mengamalkan memadailah bahasa orang Bali, berarti kan memadailah dengan mengamalkan barang yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin. Artinya cukup saja orang itu tatkala dia bisa mengamalkan kitab Minhajul Abidin untuk memelihara nilai ibadahnya itu. Bagi Imam Ghazali, di kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada berdoa, artinya mengenal selain daripada yang kayak ini tuh kita kan mengetahui semisal riya. Nah, mengenal yang mengetahui bahwasanya ini adalah riya, itu mempelajari ilmunya itu fardu ain. Selain daripada yang ini ujian sidir itu ada lagi fardu ain, itu fardu kifayah aja. Nah, jadi ujian sidir hendaklah kita mengetahui tentang apa-apa yang bisa menghancurkan, menghilangkan, menghapus, membatalkan nilai pahala. Ini ukir sidin bagian ilmu fardu ain yang wajib kita tuntut, wajib kita pelajari. Kalau kita pelajari, karena yang demikian itulah yang akan bisa membintingi amal ibadah kita mendapat nilai pahala. Demikian yang perlu sampaikan, atas perhatian ucapkan terima kasih, salah hilaf mohon maaf, minta panjang sedikitlah karena kita hendak menyempati pasalun fi fadilatil ilmin nafi'. Nah, minggu akan datang membicarakan ini pasal pada menyatakan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini pasal yang akan datang adalah menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau bisa kita lanjutkan dengan
keutamaan menuntut ilmu nang bermanfaat. Demikian atas perhatian ucapkan terima kasih, salah hilang mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.